Selamat pagi Bu dosen dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi kami tentang pasar kerja. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Marina Hutayan, dan teman saya, Loida Loisa Siombing. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu konsep-konsep dasar di pasar kerja. Konsep dasar pasar kerja tidak jauh berbeda dengan konsep dasar pasar barang dan modal, di mana inti konsep tersebut adalah bahwa setiap pasar selalu mempunyai pembeli dan penjual. Demikian pula dengan pasar kerja, pembelinya adalah para pengusaha, produsen, dan majikan, sedangkan penjualnya adalah para pembeli dan penjual di pasar kerja, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu, keputusan yang terjadi di pasar kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi dan tingkat laku dari para pembeli dan penjual lainnya. Contohnya, seorang pengusaha baru akan menaikkan tingkat upah yang diberlakukan di perusahaan lain yang sejenis melakukan juga kenaikan tingkat upah bagi para tenaga kerjanya. Jadi, jelas bahwa pasar kerja merupakan seluruh aktivitas dari para pelaku yang tujuannya adalah mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Maka, akan dilaksanakan pembuatan lowongan kerja di seluruh negara yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pasar kerja menurut para ahli. Yang pertama itu dari buku H.J. Ike Susdia Rahmawati yang menjelaskan bahwa pasar kerja merupakan seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yaitu pengusaha atau produsen, pencari kerja, perantara, atau pihak ketiga di mana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Yang kedua itu menurut Simanjuntak, di mana pasar kerja adalah seluruh aktivitas dan perilaku pemerintah, lembaga informal dan formal ataupun konsultan. Yang ketiga menurut Suroto yang mengatakan bahwa masalah dalam pasar kerja pada dasarnya dapat disebut sebagai ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat digolongkan dalam 4 kelompok. Selanjutnya adalah fungsi pasar tenaga kerja, di mana fungsi pasar tenaga kerja adalah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja di antara berbagai alternatif pengguna dalam pekerjaan produktif yang memberikan pendapatan layak, perasaan tentram aman dari ancaman bahaya. Selanjutnya itu adalah manfaat bursa tenaga kerja, yaitu manfaat adanya bursa tenaga kerja dibagi atas 2. Yang pertama, dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari pasar tenaga kerja. Berdasarkan sifatnya, terdapat 2. Yang pertama adalah pasar kerja intern, di mana pasar kerja intern adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, pemenuhan kebutuhan karyawan diambil dari dalam perusahaan melalui promosi maupun demosi karyawan. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja ekstern, di mana pasar tenaga kerja ini yang diperoleh dari luar perusahaan. Selanjutnya adalah berdasarkan prioritasnya, yaitu dibagi atas 2. Yang pertama, pasar kerja utama, di mana pasar kerja utama adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang tinggi. Jadi, pekerja yang baik dan dengan kondisi yang stabil, pasar ini dapat ditemukan pada sektor usaha yang menggunakan padat modal. Yang kedua adalah pasar kerja sekunder, di mana pasar kerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang rendah. Selanjutnya adalah berdasarkan pendidikannya, dibagi atas 2. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, dan yang kedua adalah pasar tenaga kerja tidak terdidik. Materi yang ketiga adalah kegiatan informasi pasar kerja, di mana data tentang sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan dan perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Ada 2 jenis informasi utama yang terkait dengan pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu data makro yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik, dan yang kedua adalah data mikro yang dikumpulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
di mana BPS mengumpulkan data melalui survei tenaga kerja yang mencakup berbagai aspek termasuk perkiraan angkatan kerja, ketenaga kerjaan, dan pengangguran, serta menyediakan informasi tentang karakteristik kerja termasuk ketenaga kerjaan sektoral, kerja, upah, jam, dan status ketenaga kerjaan. BPS juga melakukan survei tentang perusahaan di mana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data administrasi tentang pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja melalui kantor layanan ketenaga kerjaan publik dan swasta yang menyediakan layanan ketenaga kerjaan secara online maupun secara tatap muka di Indonesia. Layanan-layanan tenaga kerjaan ini menyediakan fasilitas pendaftaran untuk mengumpulkan, memberi kode, serta menyimpan informasi. Sebagai contoh, data ini menyediakan informasi mengenai fluktuasi permintaan dan penawaran yang dapat memberikan sinyal bagi intervensi kebijakan. Data ini dapat memberikan informasi mengenai adanya kesesuaian atau tidak antara latar belakang pendidikan para pencari kerja dengan harapan pengusaha terkait dengan kualifikasi mereka. Jadi, data ini juga menyediakan informasi tentang pertumbuhan sektoral dan kerja, serta hasilnya berdasarkan genre dan kelompok usia umur. Jadi, informasi ini dapat dibagikan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan agar dapat mendukung penciptaan angkatan kerja yang siap. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dinamika pasar kerja, penawaran tenaga kerja di suatu daerah. Penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk. Persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Ada grafik, bisa dilihat teman-teman. Kurva penawaran tenaga kerja yang membalik ke belakang terjadi jika efek pendapatan kenaikan upah lebih besar daripada efek substitusi kenaikan upah. Bila efek substitusi akibat kenaikan upah lebih besar daripada efek pendapatan, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan naik bersamaan kenaikan upah. Tingkat upah pada efek tertentu dapat kita lihat efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi, yang dimana di atas tingkat upah tersebut kurva melengkung ke belakang. Kenaikan upah yang lebih lanjut ini mengurangi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Dari sini juga ada terdapat grafik permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Bisa dilihat ya teman-teman. Permintaan tenaga kerja sama halnya dengan penawaran tenaga kerja. Maka permintaan tenaga kerja juga merupakan fungsi tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin kecil permintaan perusahaan atau pengusaha akan tenaga kerja. Ini dilukiskan dengan D1, D2, dan D3 pada gambar di bawah. Dan garis-garis D1, D2, dan D3 merupakan tiga bentuk kurva dengan D1, D2, dan D3 pada gambar di bawah. Dan garis-garis D1, D2, dan D3 merupakan tiga bentuk kurva permintaan tenaga kerja dari tiga perusahaan yang berbeda. Tiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecil perusahaan atau produksi, jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan hal yang sama untuk tingkat upah yang berbeda, kurva permintaan akan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan dapat dilukiskan misalnya dan pada gambar. Sama halnya permintaan di suatu perusahaan. Yang pertama, permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah merupakan fungsi tingkat upah. 2. Kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan, yang berarti semakin tinggi tingkat upah maka semakin permintaan akan tenaga kerja semakin sedikit. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berikut ada grafik, bisa dilihat ya teman-teman. Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang sedang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu tertentu adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut. Perpotongan antara penawaran dan permintaan disebut dengan titik equilibrium yang menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan tingkat upah yang berlaku, yang kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun oleh pengusaha di daerah bersangkutan. Yang kelima, menganalisis kondisi real pasar kerja di Indonesia. Pada kerja saat
ini di Indonesia masih didominasi oleh lapangan kerja di sektor bahan mentah, yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, di mana sektor tersebut menyerap 35% lapangan kerja. Sedangkan dari segi status pekerjaan, dominan masih berstatus buruh, pegawai, karyawan yang sebesar yang hampir 36,4%. Masih bertumpunya sektor lapangan pekerjaan Indonesia pada bahan mentah akan sangat lambat membangun untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju di tahun 2025. Pemerintah harus meningkatkan sektor lapangan kerja ke sektor yang memiliki nilai tambah seperti industri agar dapat cepat menyerap tenaga kerja. Masih tingginya peran sektor ekonomi bahan mentah dalam penyerapan tenaga kerja tidak diikuti dengan perlindungan lingkungan hidup yang terkadang akan menjadi hambatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor lapangan kerja tersebut. Pemerintah harus terus menggalakkan pembangunan ekonomi dengan konsep ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi pembangunan berkelanjutan. Status pekerja yang masih didominasi dengan buruh, karyawan, pegawai menandakan bahwa penduduk Indonesia masih kurang memanfaatkan dan memilih bergelut di sektor kewirausahaan yang padahal merupakan sektor yang dapat menciptakan lapangan mentah, yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, di mana sektor tersebut menyerap 35% lapangan kerja. Sedangkan dari segi status pekerjaan, dominan masih berstatus buruh, pegawai, karyawan yang sebesar yang hampir 36,4%. Masih bertumpunya sektor lapangan pekerjaan Indonesia pada bahan mentah akan sangat lambat membangun untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju di tahun 2025. Pemerintah harus meningkatkan sektor lapangan kerja ke sektor yang memiliki nilai tambah seperti industri agar dapat cepat menyerap tenaga kerja. Masih tingginya peran sektor ekonomi bahan mentah dalam penyerapan tenaga kerja tidak diikuti dengan perlindungan lingkungan hidup yang terkadang akan menjadi hambatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor lapangan kerja tersebut. Pemerintah harus terus menggalakkan pembangunan ekonomi dengan konsep ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi pembangunan berkelanjutan. Status pekerja yang masih didominasi dengan buruh, karyawan, pegawai menandakan bahwa penduduk Indonesia masih kurang memanfaatkan dan memilih bergelut di sektor kewirausahaan yang padahal merupakan sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan lebih menguntungkan secara ekonomis jika diikuti dengan manajemen yang baik. Dengan masih tingginya status pekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai, pemerintah maupun swasta serta merta harus dapat meningkatkan sejahtera mereka sehingga mereka dapat menjalankan